Dunia seakan berhenti berputar pada tanggal 3 Januari 2026. Ketika layar-layar raksasa di Times Square hingga ponsel di genggaman warga pelosok, Jakarta menampilkan siaran langsung yang luar biasa. Foto-foto satelit memperlihatkan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, digiring keluar dari istananya dalam kondisi kepala tertutup kain hitam, dikelilingi oleh pasukan elit Delta Force yang bersenjata lengkap. Berita utama global berteriak seragam. Diktator telah ditangkap. Namun di sebuah kamar apartemen sempit yang penuh dengan perangkat keras, komputer di pinggiran Jakarta, seorang pemuda bernama Raka tidak ikut bersorak. Dia menemukan ada satu piksel yang tidak sinkron pada pantulan kacamata hitam salah satu tentara di foto tersebut. Raka bukanlah orang sembarangan. Dia adalah mantan arsitek algoritma yang kini hidup sebagai peretas etis. Menggunakan neural scanner terbaru, dia membedah foto penangkapan tersebut hingga ke tingkat metadata terdalam. Jantungnya berdegup kencang saat menemukan bahwa frekuensi cahaya dalam foto tersebut menunjukkan manipulasi tingkat tinggi sebuah produk generative AI militer yang belum pernah dipublikasikan. Foto yang disebut sebagai bukti sejarah itu ternyata adalah manipulasi visual paling sempurna di abad ini. Sosok yang ada di sana adalah hantu digital. Sementara lokasi asli penangkapan tersebut bukanlah di Caracas, melainkan di sebuah studio. Green screen yang lokasinya terlindungi enkripsi tingkat tinggi. Terobsesi dengan kebenaran, Raka mulai menyusup ke jaringan satelit komunikasi militer yang melintasi wilayah Amerika Latin. Ia berhasil menemukan rekaman mentah dari drone pengawas yang seharusnya sudah dihapus secara otomatis. Dalam rekaman berdurasi 15 detik itu, ia melihat helikopter siluman yang membawa presiden yang asli tidak menuju ke kapal induk USS Iwo Jima di Laut Karibia, melainkan bermanuver tajam menuju jantung hutan Amazon yang tak terjamah. Tepat di koordinat SEAL-DE 65 de Guamai, helikopter itu melepaskan suara gangguan radar dan menghilang dari pantauan dunia seolah-olah ditelan oleh kegelapan hutan purba, meninggalkan teka-teki besar tentang siapa yang sebenarnya membawa sang presiden. Belum sempat Raka menyimpan data tersebut, seluruh sistem keamanannya jebol hanya dalam hitungan detik oleh serangan siber yang sangat agresif. Layar monitornya tiba-tiba menampilkan wajahnya sendiri yang sedang tidur di kamar itu melalui kamera web yang ia pikir sudah ia cabut fisiknya. Sebuah suara distorsi muncul dari speaker, berbisik dengan nada mengancam. Kebenaran adalah komoditas yang mahal. Raka, jangan mencoba mencurinya. Raka segera meraih tas daruratnya dan melompat keluar melalui jendela sesaat. Sebelum sebuah tim taktis tanpa rencana mendobrak pintu kosnya dengan ledakan granat kejut yang menghancurkan seluruh peralatan komputernya. Dalam pelariannya, Raka dihubungi oleh seorang agen anonim yang menamakan dirinya The Architect. Melalui saluran telepon satelit yang aman, agen itu mengungkapkan bahwa penangkapan Maduro adalah sebuah heist atau pencurian besar berskala global yang melibatkan pihak ketiga di luar pemerintah. ESPH ini adalah sebuah sindikat korporasi raksasa yang mengincar kode enkripsi dari Petrovault, gudang aset digital Venezuela yang menyimpan kekayaan triliunan dolar dalam bentuk emas dan kripto. Dunia sengaja disuguhi drama penangkapan agar perhatian publik teralihkan dari hilangnya aset-aset negara tersebut secara masif di balik layar. Raka dan sang agen kemudian melakukan perjalanan rahasia melintasi 3 negara untuk mencapai perbatasan rahasia di pedalaman hutan Amazon. Selama perjalanan, Raka melihat bagaimana media internasional terus memproduksi berita palsu tentang sidang perdana sang presiden di New York menggunakan teknologi deepfake yang semakin sulit dibedakan dengan kenyataan. Publik dunia sedang dicuci otaknya dengan kebohongan publik yang masif, sementara di tengah hutan, perburuan terhadap sosok asli sang presiden berubah menjadi perang dingin antara tentara bayaran, korporasi dan unit-unit militer liar yang ingin mengambil jatah dari kekayaan tersebut. Setelah menembus rimbunnya hutan yang dijaga oleh drone pemangsa bersenjata, Raka akhirnya sampai di sebuah kompleks bawah tanah futuristik yang tersembunyi di bawah kanopi pepohonan raksasa. Di sana si Chuninat menemukan seorang tahanan yang menderita, melainkan sebuah ruang kontrol megah di mana sang presiden asli duduk dengan tenang sambil menyesap kopi. Dia tidak sedang disiksa. Ia sedang bernegosiasi.
Sang presiden menyadari bahwa rakyatnya sudah tidak lagi mendukungnya, dan daripada berakhir di tiang gantungan, dia memilih untuk menghilang dengan bantuan konsorsium teknologi. Menyerahkan kode akses negaranya sebagai bayaran atas keselamatan dan identitas barunya. Presiden itu menatap Raka dengan mata yang dingin dan menjelaskan bahwa penangkapan di New York adalah sebuah pertunjukan teater yang disepakati bersama antara dia dan kekuatan dunia. Ranieri untuk menutup bab sejarah dengan cara yang damai bagi pasar saham. Jika kebenaran bahwa ia telah kabur dan menjual negaranya terungkap, maka perang saudara akan pecah dan ekonomi dunia akan runtuh seketika. Raka menyadari bahwa dia bukan sedang menyelamatkan seorang pemimpin yang tertindas, melainkan sedang menyaksikan bagaimana sejarah ditulis ulang oleh para pemenang yang memiliki kontrol penuh atas informasi digital. Situasi menjadi semakin pelik ketika tim taktis pengejar Raka berhasil melacak lokasinya dan mulai mengepung fasilitas bawah tanah tersebut. Ledakan demi ledakan mulai mengguncang dinding beton yang tebal, sementara sang presiden asli bersiap untuk dievakuasi menggunakan jet pribadi yang tersembunyi di landasan pacu rahasia. Sebelum pergi, sang presiden memberikan sebuah hard drive kecil kepada Raka dan berbisik, "Jika kamu ingin dunia tahu, tekan tombolnya. Tapi ingat, dunia yang tenang dengan kebohongan seringkali lebih aman daripada dunia yang hancur karena kebenaran." Raka berdiri mematung di tengah kekacauan, memegang kunci yang bisa menghancurkan narasi global. Cerita memuncak pada adegan Raka yang berdiri di depan konsol pemancar satelit terakhir yang masih aktif di fasilitas tersebut, sementara pasukan musuh mulai menjebol pintu ruang kontrol. Di layar monitor, jutaan orang di seluruh dunia sedang menonton siaran langsung presiden palsu yang mulai membacakan pidato pengakuan dosa di New York. Raka menarik napas dalam, jari-jarinya menari di atas keyboard, siap untuk mengunggah rekaman asli. Presiden yang sedang tertawa di Amazon ke seluruh frekuensi televisi dunia. Namun selazin baik ke sejenak, menatap dunia yang tampak begitu damai dalam ketidaktahuannya, dan menyadari bahwa dalam perang informasi tahun 2026, pahlawan bukanlah mereka yang mengungkap rahasia, melainkan mereka yang mampu menanggung beban kebenaran seorang diri.